أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Asyukru bil lisan, syukur lewat lisan kita dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, yang kemudian diantaranya dikatakan min tamamin ni'mah atau min tamamis syukri, diantara kesempurnaan kesyukuran seseorang itu adalah ketika menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu adanya kita malam hari ini diberi kesehatan, kekuatan, waktu yang lapang, yang luang, sehingga kita pun mengisi waktu kita dengan melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian beriktikaf, berdiam diri di masjid ini sampai masuknya waktu Isya, yang itu insyaallah menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajibnya maupun yang sunnah-sunnahnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka amalkan, kerjakan. Tapi apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Maka dari ayat ini tidak menunjukkan bahwasannya apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah serta merta sesuatu itu dilarang. Tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau bahasa kita tidak diperbuat oleh Nabi, tidak serta merta itu kemudian dihukumi sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sejarahnya kita melihat
Bahkan para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita menarik kesimpulan bahwasannya at-tarku, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, la yadullu ala tahrimihi, tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu kemudian haram untuk dikerjakan. Apa yang menjadi barometernya dilihat apakah sesuatu itu ada landasannya dalam syariat atau sesuatu itu ada larangannya dalam syariat. Maka kalau ada landasannya berarti boleh dikerjakan. Tapi kalau tidak ada landasannya atau kemudian ada larangan yang jelas bertentangan dengan syariat, maka mesti harus ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa melanjutkan kajian kita di setiap Kamis pekan pertamanya ba'da maghrib ini kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang menjelaskan kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad, peringatan-peringatan dalam rangka mempersiapkan diri kita ini untuk hari perjanjian kita dengan Allah. Jadi maknanya butiran-butiran nasihat yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau ini adalah kemudian sebagai pengingat bagi kita agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diutamakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan nasihat yang berikutnya masih berkaitan dengan nasihat yang sebelumnya, nasihat yang ke berapa ini? Yang ke-20 ya. Ada sepenggal nasihat di sini juga dikatakan wa kanu min qablina minal umam, diceritakan bahwasanya ada sekelompok golongan umat ya, sekelompok manusia yang hidup sebelum kita, yatawasawna, mereka saling menasihati satu dengan yang lainnya, dan kita pun dianjurkan untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi umat terdahulu juga sudah ada yang melakukan hal ini, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Bi thalathi khisalin, dengan 3 pesan atau 3 nasihat. Wa yatakatabuna biha, dan mereka saling berkirim-kirim surat tentang 3 nasihat ini. Atau maknanya ya mereka menulis nasihat ini dikirim kepada keluarganya yang lain atau ke daerah yang lain ya. Kalau zaman dulu masih zaman berkirim surat, ada tukang pos yang mengantar. Nah, kalau sekarang semuanya sudah ada di handphone kita ini. Sebentar saja kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan berita. Baru saja kejadiannya di belahan bumi mana, di Eropa sana, di Amerika sana, dalam hitungan detik bisa sampai informasi ke tempat kita. Nah, ini luar biasa kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Apa yang mereka tulis 3 hal ini, yang mereka saling menasihati satu dengan yang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang pertama, nasihatnya mengatakan man amila, siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu untuk apa? Li akhiratihi, pekerjaannya itu adalah untuk kehidupan akhiratnya. Apa di antara pekerjaan kita untuk akhirat? Salat 5 waktu, berinfak, bersedekah, berkurban. Nah, itu di antaranya pekerjaan yang tujuannya adalah untuk akhirat. Lalu apa yang akan didapati kalau orang itu beramal, bekerja untuk akhiratnya? Kafahullahu amra dinihi wa dunyahu,
maka orang yang bekerja untuk akhiratnya itu akan Allah cukupkan untuk urusan dunianya dan juga urusan agamanya. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup kita ini tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat, maka insya Allah kita akan dimudahkan dalam urusan agama kita. Apalagi urusan dunia. Maka ini yang harus menjadi keyakinan kita. Jangan sampai kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa maknanya amal soleh? Ya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa yang didapatkan? Bagi mereka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita yakin atau ragu nih dengan janji Allah ini? Nah, harus ya yakin. Nah, kalau kita yakin dengan janji Allah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan sholat hanya karena takut tidak mendapatkan rezeki. Ada orang yang tidak mau meninggalkan pekerjaannya. Karena apa? Karena kalau dia tinggalkan pekerjaannya ini, nanti tidak akan mendapatkan uang, tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, orang yang seperti ini berarti tidak yakin dengan janji Allah. Dia misalnya berjualan, nah, masuk waktu zuhur, tak mau ditinggalkan tokonya itu sampai masuk waktu asar, sehingga dia tidak sholat. Nah, kenapa dia tidak meninggalkan tokonya? Ya karena takut nanti jangan-jangan kalau pergi sholat ada pembeli yang datang. Nah, kalau ada pembeli yang datang, dia tidak ada, dia tutup tokonya, ditulis di situ sedang sholat misalnya. Dia takut kalau dia pergi maka pembeli datang, ya tidak jadi orang itu berbelanja. Berarti dia tidak yakin dengan janji Allah. Kenapa tidak berfikiran kalau seandainya pergi sholat maka Allah yang mengatur, ya, Allah yang menggerakkan hati pembeli. Misalnya dia ingin berbelanja, oh nanti sajalah, orang penjualnya kayaknya sedang sholat. Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ketika kita berjualan masuk waktu sholat, kita tutup sejenak waktu sholat, sehingga pembeli kita, pelanggan kita tahu, oh bapak itu pergi sholat. Nanti kalau kita mau pergi belanja nanti saja, tunggu selesai sholat berjamaah misalnya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan seperti ini, ya orang-orang pun akhirnya kemudian Allah yang menggerakkan hatinya untuk datang berbelanja ke tempat kita, karena Allah yang mengatur rezeki untuk kita. Bisa dibuktikan, misalnya ada toko bersebelahan, sama yang dijualnya, sama barang dagangannya, sama harganya. Yang sebelah ini setiap masuk waktu sholat dia tutup sebentar, kemudian dia pergi sholat berjamaah. Setelah itu dia kembali lagi, dia buka. Nah, boleh dicek berapa pendapatan masing-masing ini setiap bulannya. Bisa jadi ternyata yang terkadang menutup tokonya ini pemasukannya lebih banyak daripada yang tidak pernah menutup. Nah, inilah kenyataan yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sedikitnya rezeki itu bukan yang menjadi ukurannya adalah usaha kita, ya. Jadi bukan itu yang menjadi ukuran. Tapi kenapa Ustaz harus berusaha? Ya karena kita tidak tahu bagaimana datangnya rezeki itu, jalurnya melalui jalur yang mana. Maka kita disuruh al-akhdhu bil asbab, mengambil sesuatu dengan sebab-sebabnya. Kalau ingin mendapat uang, ya sebabnya harus bekerja. Karena bahkan orang yang bekerja saja kadang tak dapat duit. Ini enggak, oh tawakal saja Ustaz, tinggal di rumah ya rezeki pasti sudah ada. Tidak demikian. Ada namanya usaha. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan usaha kita melupakan siapa di balik seluruh apa yang terjadi ini, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini penggalan nasihat yang pertama. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyah. Siapa yang bekerja untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agama dan juga urusan dunianya. Yang kedua, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang memperindah, memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, maka insya Allah Allah akan memperbaiki tingkah lakunya, atau apa yang zahir, apa yang tampak, ucapannya, perbuatannya. Maka kita jangan sampai abai, lupa, lalai bahwa manusia ini terdiri dari zahiran wa batinan. Ada sisi batin kita yang tak nampak. Hati seseorang tidak ada yang tahu. Maka siapa yang memperbaiki yang tak nampak itu? Kenapa yang harus diperbaiki yang tak nampak itu? Karena apa yang nampak ini biasanya hasil dari apa yang tak nampak. Atau kalau bahasa kita, yang zahir ini cerminan apa yang ada di dalam. Atau bahasa lain kita, teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Kalau yang ada di dalam teko itu air teh, maka ketika dicurahkan yang keluar air teh. Tak mungkin yang kita masukkan teh, kita curahkan yang keluar kopi. Bisa seperti itu kalau dia tukang sulap, ya. Tapi kalau tidak, dia dalam tidak sedang menunjukkan sulapnya, ya apa yang dimasukkan itu yang akan keluar. Maka begitulah ibaratnya kita ini. Bagaimana hati kita baik buruknya nampak dari lisan kita, nampak dari perbuatan kita. Maka kata nasihat ini menyebutkan siapa yang memperbaiki batinnya, yang tak nampak, yang tersembunyi adalah hati kita. Kalau hatinya baik, ya, maka insya Allah tutur katanya, tingkah lakunya juga baik. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jangan lupa untuk memperbaiki hati kita. Bagaimana memperbaiki hati kita? Nah, itu nanti ada lagi bab permasalahan, ataupun kemudian trik-trik agar hati kita ini tidak terjangkit penyakit. Ya, apa diantaranya pernah kita sebutkan? Ya, di antaranya hati kita ini, ya, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak sifat terpuji. Atau yang bisa juga mempengaruhi hati ini adalah di antaranya banyak ketawa. Apa kata Nabi? La tuksirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa dalam hidup ini, karena banyak ketawa itu bisa membuat hati menjadi mati. Maka jangan suka atau jangan sering nonton film-film lucu, ya, atau ada acara-acara yang mengundang tawa, apalagi ketawanya sampai terbahak-bahak. Itu tidak boleh, ya. Sesekali mungkin tidak mengapa, tapi kalau sering nanti berakibat efeknya kepada hati kita. Apalagi hal yang lain adalah sering banyak mengenyangkan lambung kita dengan makan dan minum. Kalau sedikit-sedikit makan, sering dia mengenyangkan perutnya ini, maka itu juga bisa menjadikan hati seseorang menjadi keras. Ya, kalau hati sudah keras, susah untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penggalan nasihat yang kedua. Yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa yang menjaga hubungan baik dia dengan Allah. Apa hubungan baik kita dengan Allah? Di antaranya adalah salat kita. Siapa yang memperbaiki salatnya, hubungannya, komunikasinya dengan Allah, ya, bi an amila amalan khalisan, dia beramal dengan ikhlas, tidak ada sifat riya, ujub, takabur,
ya, maka apa yang terjadi? Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan sesama manusia. Ini yang kita biasa sebut muamalah ma'allah atau muamalah ma'al khaliq wa muamalah ma'an nas. Jadi bagaimana interaksi kita dengan Allah kalau baik, maka insya Allah hubungan sesama kita juga akan baik. Atau yang bahasa lainnya apa namanya? Hubungan vertikal dengan horizontal. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah hubungan sesama kita akan baik. Nah, ini kunci bagaimana agar kita baik kepada sesama manusia. Maka yang utama adalah baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada Allah saja kita berkhianat, atau orang itu bisa mudah mengkhianati Allah, apalagi mengkhianati sesama manusia. Nah, ini 3 penggalan nasihat yang biasa orang-orang dahulu yang mereka juga beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Di antara 3 nasihatnya adalah siapa yang melakukan atau berusaha untuk akhiratnya, maka akan dicukupkan perkara urusan dunia dan agamanya. Siapa yang memperbaiki apa yang tidak nampak batin dia, maka Allah memperbaiki apa yang tampak dari dirinya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Lanjut untuk kemudian masuk kepada al-maqalah al-hadiyata wal 'ashrun. Untayan makalah atau makalah nasihat yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Nasihat ini dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang pernah kita sebut, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali bin Abi Thalib juga adalah sepupunya Rasulullah. Jadi Rasulullah nama ayah beliau Abdullah. Abdullah ayah beliau ada beberapa bersaudara. Ada saudara ayahnya ini ada namanya Abbas. Abbas juga termasuk paman Nabi. Ada anaknya namanya Abdullah. Maka kita kenal dengan Abdullah ibnu Abbas. Ada lagi paman Nabi yang lain namanya Hamzah. Nah, ini juga beriman kepada Rasulullah, yang kita sebut dengan Sayyidus Syuhada, penghulu pemimpin dari para syuhada yang meninggal ketika terjadi perang Uhud, ya. Nah, di antara yang lain ada nama paman Nabi namanya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib termasuk yang kita dengar kisahnya yang tidak sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah sangat ingin sekali berusaha di akhir hayat paman beliau ini, berusaha agar pamannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pada saat itu pembesar-pembesar kafir Quraisy juga hadir. Maka Nabi bersedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hidayah, petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib, beliau juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menikah dengan putri Rasulullah Fatimah. Maka sebutlah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Lahirlah cucu Rasulullah, ada namanya Hasan dan Husain yang sering kita dengar. Dari garis keturunan inilah para habaib. Nah, yang kita sebut para habaib di daerah kita disebut namanya habaib. Adalah orang yang dikasihi, dicintai, karena mereka adalah keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini itu, mengakui, karena Nabi dalam satu sabda beliau mengatakan,
saya meninggalkan dua hal kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, sepeninggalanku tidak akan tersesat. Yang sering kita dengar riwayat yang pertama, Nabi mengatakan kitab Allah, Al-Quran, kitabullah, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat lain, Nabi juga pernah mengatakan kitab Allah, yakni Al-Quran, wa itrati, dan keturunanku. Maka kita juga perlu melihat, bergaul, mencontoh, meniru, mengikuti jejak, arahan, ya, nasihat dari para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kalau di daerah Riau ini, di antaranya biasa disebut gelar di depannya itu ada Sayyid, ya, ada Syarifah. Nah, maka Sultan Syarif Kasim, nah, itu dikatakan juga masih keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sayyid-sayyid yang kita dengar namanya, nah, itu kalau ditelusuri dan dilihat wajahnya memang agak berbeda dengan wajah kita. Ya, ada wajah-wajah Arabnya gitulah. Karena kalau ditanya nasabnya mereka tahu, punya silsilahnya. Nah, kalau kita nih ditanya nasab kita paling bisa ke kakek kita yang kedua mungkin, ya. Nah, itu ditanya siapa namanya, dia bisa menyebut namanya Muhammad bin sampai ke berapa silsilah garis keturunannya. Nah, kalau kita mungkin ya rata-rata bisanya menyebut hanya sampai ke batas kakek kita. Siapa misalnya namanya, contoh saya nama Khairuddin. Nah, Khairuddin bin Ahmad Jaiz, ya, maka namanya Khairuddin Ahmad Jaiz. Ahmad Jaiz itu nama ayah saya, tapi bukan penyanyi Malaysia, ya. Karena saya kalau pergi ceramah sebut nama Ustadz Khairuddin Ahmad Jaiz, ada kadang jamaah datang menghampiri, Ustadz, keluarga Ahmad Jaiz penyanyi Malaysia nih. Karena dulu konon kakek saya itu pecinta, ya, senang dengan penyanyi Malaysia ini, namanya Ahmad Jaiz. Nah, tapi katanya beliau itu ataupun penyanyi Malaysia ini juga aslinya orang Riau. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi terkenalnya di Malaysia. Nah, Khairuddin bin Ahmad Jaiz. Kakek saya namanya Mahyuddin bin Mahyuddin. Kakek dari ayah saya namanya Muhammad Yunus bin Muhammad Yunus. Dah sampai situ saja saya tahunya. Nah, tak lebih dari itu tak tahu lagi. Ya. Nah, tapi mereka tahu. Ya, sekarang ini memang lagi, atau bahasa kita lagi banyak diperbincangkan nih. Banyak yang mempertanyakan mana silsilah para habaib ini. Kita meyakini insyaallah, ya, mereka adalah keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus tetap diminta menunjukkan sikap baik kita. Bahkan Nabi dalam suatu riwayat mengatakan, ada beberapa golongan yang aku laknat dan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para nabi yang doa mereka diijabah oleh Allah. Satu di antaranya adalah orang yang melakukan suatu tindakan yang tidak patut, tidak pantas kepada keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa di Indonesia ini di antara yang kita kenal? Ya, ada Habib Rizik, ya. Nah, beliau jelas bahkan hafal silsilah beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau ini ya ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ya. Maka beliau ini dibuat sedemikian rupa agar beliau ini tidak lagi, apa bahasa kita, ya, mengutarakan pendapat-pendapatnya di muka umum. Kenapa? Karena beliau sangat berpengaruh. Siapa yang bisa mengumpulkan jutaan manusia berkumpul di mana kemarin, Bundaran HI itu, ya. Nah, jutaan manusia bisa berkumpul. Siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kekuatan manusia. Kenapa? Karena yang datang itu tidak bahasa kita, tidak dibayar. Ada yang datang dengan biayanya sendiri. Daerah Jawa bahkan ada yang berjalan kaki. Wah, ini Ustaz kok ceritanya sampai ke sini lari pembahasannya. Ya, inilah efek karena kalau sudah dekat-dekat pemilu nih kan. Nah, jadi terseret-seret ke sana. Mudah-mudahan kita semua ikut peduli,
ya, dalam pemilu nih. Jangan lagi kita berlaku apa bahasa kita, buat bodoh ya, kata orang kita nih. Tidak boleh. Dalam urusan memilih pemimpin ini kita harus ikut andil. Kita harus berikhtiar, berusaha mencari informasi, bertanya ke orang yang ahli, kira-kira dari calon presiden yang ada ini yang mana yang bagus yang kita pilih. Karena kalau kita tidak ikut, kita umat Islam terbanyak, mayoritas di Indonesia ini, negara kita ini negara terbesar umat Islamnya. Karena kita negara terempat terbesar di dunia dan 3 negara yang lainnya ini minoritas umat Islamnya di sana. Maka kalau kita tidak ikut andil, ya mereka lah yang tidak senang dengan agama ini yang akan menguasai negara kita, dan sedikit demi sedikit kita umat Islam akan tersingkirkan, dan kita tidak ingin hal itu terjadi kepada negeri kita. Kita mungkin hanya sekarang melihat Palestina, mereka dilarang datang ke Masjidil Aqsa untuk sholat. Kalau kita tidak peduli, bisa jadi ya, suatu saat nanti kita tidak bebas melakukan aktivitas pengajian seperti ini, dan itu sudah pernah terjadi dulunya. Bagaimana kita kenal dengan gerakan 30 September itu, apa gerakan PKI itu ya, bisa jadi mereka akan muncul kembali ya. Kalau mereka sudah muncul, siapa yang pertama kali akan dicarinya? Ulama, ustaz-ustaz nih yang dulu dicari ya. Nah, jadi kita nih yang biasa ceramah-ceramah nih sebenarnya sudah ada daftarnya nih. Mana ustaz-ustaznya ini? Mana ustaz-ustaz yang keras yang sering mengkritik pemerintah ini? Mereka sudah punya semua datanya. Ya. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba ustaznya hilang, tak tahu kemana ustaznya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari Sayyidina Ali apa kata beliau? Kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi. Apa maknanya ya? Jadilah kita ini di hadapan Allah sebagai manusia terbaik. Maknanya berusaha menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Wa kun indan nafsi syarran nasi. Tetapi dalam diri kita ini sendiri, anggaplah kita ini orang yang paling buruk. Maknanya kita berburuk sangka itu pada diri kita. Jangan menganggap kita lebih hebat, lebih taat, lebih soleh daripada orang lain. Maka penjelasannya disebutkan, wa dzalika kama qala Sayyidus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruhu au quddisa sirruhu, idza laqitu ahadan minan nasi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau saya berjumpa dengan seorang manusia, ra'aitul fadla lahu alaika, maka saya melihat apa saja sesuatu yang bisa membuat saya itu menganggap dia lebih baik daripada saya. Wa taqulu Isa, dan berkata Nabi Isa alaihissalam, ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Dan mungkin ataupun kemudian orang itu lebih baik daripadaku ketika melihat orang lain, dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana saghiran, walaupun orang itu kecil nampaknya ya, atau muda usianya. Qultu, maka aku berkata, hadza lam ya'sillah, orang ini tidak bermaksiat kepada Allah, wa ana qad asaitu, dan saya sudah banyak berbuat maksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairun minni, sungguh orang ini pasti dia lebih baik dariku. Wa in kana kabiran, kalau orang itu lebih tua dariku. Jadi kan kalau melihat yang lebih muda, berarti kan hidupnya belum lama dari kita. Nah, kalau kita hidup sudah lama, berarti tentu maksiat kita jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau melihat kepada orang yang lebih tua, maka aku katakan, hadza qad abadallaha qabli, orang ini telah beribadah kepada Allah sebelumku. Karena dia lebih dulu balik, lebih panjang, lebih tua, berarti dia lebih banyak beribadahnya kepada Allah dariku. Wa in kana aliman, kalau orang itu lebih berilmu, maka saya mengatakan, hadza a'ta ma lam ablugh wa nada ma lam anal. Orang ini sudah banyak memberikan manfaat yang mana aku belum sampai pada itu, dan sudah mendapatkan apa yang aku belum mendapatkan, yang belum aku raih.
wa amila ma jahiltu, dan wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang aku tidak ketahui, wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia beramal dengan ilmunya. Wa in kana jahilan, tapi kalau yang aku lihat nih nampaknya dia jahil, maknanya tidak seberapa pengetahuan agamanya, maka apa yang aku katakan kepadanya, atau bagaimana prasangkaku kepada orang tersebut? Hadza asallaha bijahlihi, orang ini dia bermaksiat karena kebodohannya, karena dia tidak tahu kalau yang dilakukannya itu ternyata suatu kemaksiatan. Jadi selalu mencari celah bahwa menganggap orang ini lebih taat, lebih soleh daripada dia. Wa ana asaituhu bi ilmi, sementara aku bermaksiat kepada Allah dengan ilmuku. Saya tahu Allah melarang ini tapi aku masih mengerjakan. Aku tahu Allah memerintahkan ini tapi masih aku tinggalkan. Wala adri bima yahtamu bima yuhtamu li, dan saya tidak tahu bagaimana nanti akhir hayat saya ini, bagaimana saya akan meninggal. Au bima yuhtima lahu, dan juga saya tidak tahu bagaimana akan wafatnya orang yang banyak bermaksiat ini. Bisa jadi ujung hayatnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi saya yang selama ini taat ternyata ujung hayatnya su'ul khatimah, wal'iyazubillah, dan bisa saja terjadi seperti itu. Wa in kana kafiran, kalau saya bertemu dan melihat orang kafir, non muslim, maka saya mengatakan la adri, saya tidak tahu, asa ayyaslima atau ayyaslama, bisa jadi dia ini nanti menjadi seorang muslim, ya, memeluk agama Islam, fa yuhtama lahu bi khairil amali, lalu dia wafat dalam amalnya yang baik. Wa asa an akfura fa yuhtamu bi su'il amali, bisa jadi nanti aku yang menjadi kafir, lalu aku menutup hayatku dengan amal yang tidak baik. Jadi maknanya berdialog dengan dirinya, melihat orang lain. Inilah yang kita sebut dengan carilah 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain sebelum kita mendapat satu alasan untuk berburuk sangka kepada orang tersebut. Kalau ada pikiran kita begini, cari alasan. Oh, kayaknya mungkin orang ini seperti ini dan lain sebagainya. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nasi, dan jadilah kamu dalam pandangan manusia itu seorang dari mereka. Apa maknanya? Fa innallaha yakrahu an yura 'abdahu mutamayyizan min ghairihi. Maknanya ketika kita sedang bersama orang lain, ya jadilah kita bagian dari mereka. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan asik nak menonjolkan diri. Oh, saya nih yang ada apa-apa sedikit saya, apa-apa sedikit saya. Jangan seperti itu, ya. Wa kana ba'duhum yad'u bihadza du'a, karena sebagian bahkan orang-orang saleh itu apa doa mereka? Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Wa ja'alni syakuran, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Wa ja'alni fi 'aini saghira, jadikan aku di pandanganku sendiri adalah orang yang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan di mata manusia menjadi orang yang lebih besar, ataupun kemudian apa bahasa dianggap besar. Ya, ini nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan nasihat ini sampai kepada kita dan kita juga menjadi semakin sadar, ya, dan semakin tersadarkan akan bagaimana nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kita. Nah, ada beberapa menit sebelum masuk waktu Isya, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Berapa? 5 menit, ya, kurang lebih. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaannya boleh tentang apa yang kita kaji, pertanyaan lain juga tidak masalah. Selagi bertanya itu gratis. Nanti kalau sudah pakai bayar. Jadi dulu ada itu dalam, kalau tidak salah dalam surah Al-Hujurat, kalau kalian ingin bertanya kepada Nabi, bersedekah dulu. Nah, tapi setelah itu ayat itu mansukh namanya, dihilang hukumnya tersebut, walaupun masih ada ayatnya. Hilang hukumnya tetapi masih ada ayatnya. Tidak lagi. Nah, bayangkan kalau
terjadi seperti sekarang nih. Bertanya sedikit kepada ustaz, bayar, ya kan? Ini tak bayar aja tak mau, tak ada yang mau bertanya, ya. Silakan, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Apa saja boleh, Bu. Ya, sekarang ini kita kan sekarang berada di apa? Di musim-musim ketaatan. Kenapa? Kita berada di bulan Zulqa'dah, nanti Zulhijjah, setelahnya Muharram. 3 bulan ini bulan-bulan haram. Yang beribadah di bulan-bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka jangan biarkan waktu-waktu ini berlalu dengan sia-sia atau berlalu begitu saja tanpa kita meningkatkan amal ibadah kita. Perbanyak amal-amal sunnah tentunya, dan yang wajib ini tentu dipertahankan. InsyaAllah kita yang selalu istiqamah ini mudah-mudahan ya selalu berusaha meningkatkan ibadah, kedekatan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kalau ada kawan sahabat kita yang masih kita lihat setengah-setengah, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi apa? Menjadi jalan atau penunjuk bagi mereka sehingga mereka mau berusaha dalam hidupnya ini lebih banyak untuk akhirat daripada untuk dunianya. Agar nanti apa? Agar ketika kita di akhirat berjumpa lagi dengan sahabat dan kawan-kawan kita semasa hidup di dunia, apalagi dengan keluarga inti kita. Makanya Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ada anak kita yang sudah balik masih bangun subuhnya tidak bangun, ya, atau tidak sholat subuh, ya bangunkan. Berusaha kita, jangan pernah letih capek. Kenapa? Karena membiarkan dia berarti sama membiarkan dia terbakar api neraka. Perpisahan di dunia ini jadikan perpisahan yang sementara. Kenapa? Karena kita sudah sangat sedih perpisahan dunia yang sementara lagi. Apalagi kalau sampai berpisah di akhirat nantinya. Maka orang-orang sekarang yang sudah meninggal mendahului kita, yang di dalam kuburnya mereka sudah mendapatkan kenikmatan taman di antara taman surga, mereka berdoa, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segera datangkan kiamat. Kami ingin berkumpul dengan keluarga kami, dengan sahabat-sahabat kami yang dulu kami hidup bersama mereka di dunia. Karena walaupun sehebat apapun, senikmat apapun di alam kubur itu, kalau sendirian ya tidak nyaman, ya. Hidup sendiri, ya. Semegah apapun rumah seseorang, semewah apapun, dia tinggal sendiri saja di dalam itu, pasti tidak merasa bahagia. Maka kita ingin ini masuk surga bersama-sama, tidak boleh kita egois. Maka di antara yang dianjurkan untuk kita tuh kalau berdoa juga mendoakan saudara kita mukmin yang lain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kata Nabi, siapa yang mendoakan memohonkan ampun saudara mukminnya, muslimnya yang lain, maka kebaikan yang didapat sejumlah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, hanya dengan kekuatan doa. Bayangkan kalau kita berdoa setiap hari 5 kali setiap selesai sholat, kita mendoakan mereka, berapa kebaikan, berapa pahala yang juga kita dapatkan. Dan mendoakan orang lain sama mendoakan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa dzunuba walidina, dan dosa kedua orang tua kami, wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.